hidup. Begitu juga kepada orang-orang rumah yang sudah mendahului kita, orang tua kita yang Allah mendahului kita juga dapat kebaikan daripada majelis ilmu dan majelis zikir. Jadi oleh karena itu nantinya juga bukan hanya di Siko, di rumah kok, tapi juga kita bercita-cita di tempat-tempat yang lain, di rumah-rumah kita. Nanti mudah-mudahan kita juga bisa membuat praktik serupa di rumah kita. Amin ya Allah. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, bahwa sangat benar seperti apa yang disampaikan oleh Abuya di dalam makalah Cako. Antara lain bahwa pemuda-pemuda dan orang-orang tua di kampung-kampung kita, bukan hanya di kampung dalam, bahkan di mana-mana saja, lebih-lebih kalau di luar, lebih parah lagi, bahwa pemuda dan orang-orang tua itu yang peduli kepada agama itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Jadi oleh karena itulah Abuya membuat sebuah makalah. Bahkan makalah itu beralamat kepada, terutama sekali kepada Bapak kecil, bukan hanya Bapak kecil kampung dalam, tapi Bapak kecil di mana-mana saja, ya. Dan kepada tuha-tuha pun, bagaimana kita agar tokoh-tokoh masyarakat bersama dengan orang-orang tua dan pemuda agar kita peduli kepada agama. Mengalah betul Bapak Ibu yang terhormat, sebab memang kita saksikan hari ini, di majelis-majelis ilmu itu sedikit sekali. Dan di majelis-majelis amal seperti di masjid atau di daerah itu sedikit sekali. Kalaupun ada hanya beberapa. Jadi apalagi anak-anak kita, bahkan bukan hanya sekedar sembahyang 5 waktu, sampai kepada hari Jumat pun anak-anak kini lah jauh bana kurang. Karena ambo dulu ibu-ibu, tahun-tahun waktu ambo SMP dulu, tahun-tahun 93-94, itu sembahyang Jumat tu berapa pajak tu rami benar. Kalau yang amin itu panjang. Amin, panjang amin. Tapi kini bisa dihitung anak jari. Pajak-pajak yang sembahyang Jumat, apalagi kalau sembahyang yang 5 waktu. Jadi makanya Bapak Ibu yang terhormat, kalau kita nak cepat tanggap, terutama sekali kepada anak-anak kita, maka kita nanti akan menyesal di kemudian hari. Bukan hanya menyesal di dunia, terlebih-lebih nanti menyesal di hari akhirat. Jadi memang globalisasi kini luar biasa. Permainan-permainan kini pengaruh HP, ya, terutama sekali. Anak-anak kini labah HP ke dalam.
Rancaklah HP-nya dengan HP awak. HP awak adalah hang-hang. HP-nya rancak. Yang SD adalah bahasa. Jadi dulu ditampai ambo tu ibu-ibu. Pertama-tama buka dulu komputer kan mana saja mana. Orang kampung. Yang mengaji siang ada 150 orang. Yang mengaji malam 150 orang. Salah satu alumni kok yang bertuah, yang ganteng, Reja, alumni. Dulu kami. Kemudian terakhir buka pesantren Abua, sebahagian pindah. Buka pesantren apa, sebahagian pindah. Buka pesantren Tuanku Putra, pindah lagi. Ambo pikir je lah pindah tu. Upaya kata mau katanya di Tampek Abua, apa orang ada itu yang pindah dari Hiko. Antara berdua atau bertiga? Dari 3 orang. Makanya ke Tampek Abah lagu tu je. Yang pindah ni cuma berdua bertiga. Ke Tampek Tuanku Putra pun lagu tu bertiga. Jadi selebihnya 5 anak-anak kita. 5 anak-anak kita ko ibu-ibu. Di Tampek mengaji nak do anak awak. Di dalam masjid nak do anak awak. Sampai majlis ilmu nak do. Jadi maka oleh karena itulah ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat. Kita memang iyo lagu kecek Nabi apa yang dikatakan yang dibaca oleh Tuanku Putra jatuh umur 7 tahun disuruh kalau nak doa suruh anak awak semayang berdosa awak. Umur 10 kalau nak doa lapi awak lapi tangannya atau awak lapi batin itu kalau nak doa tokok anak awak itu nanti kita akan ditokok oleh malaikat. Sehingga Ambo dulu pernah bincang-bincang dengan bapak kecil. Pak kecil, Pak rayu balik pajar-pajar. Pak mau mengaji. Ini untuk tahap pertama gratis uang bulan, tak payah beli uang bulan. Tak payah beli, dia mau mengaji, pajar-pajar, tak payah bayar SPP. Berpayah bayar uang lampu. Nanti ke depan gratis ada alat. Gratis buku, gratis kitab. Itu rencana ke depan. Tapi lagu tu berlaku tidak je mau banget. Padahal ibu-ibu Ambo mencari gaji guru-guru tu. Satu orang guru tu mau gaji satu bulan 600.000. 10 orang Ambo gaji guru-guru. Menggaji guru kita Ambo harus mencari sekian 6 juta setiap bulan. Setiap bulan. Jadi itu ibu-ibu bapak-bapak yang terhormat. Jadi 5 anak-anak lah. Jadi ibu-ibu bapak-bapak yang terhormat. Kalau nak do mulai dari sekarang. Kalau nak doa mulai dari nyobantang ketek, esok kalau alah gadang mamantun, maka ketek ia terpengaruh dengan HP. Alah gadang terpengaruh juk narkoba. Gadang sikit lain terpengaruh juk judi. Gadang sikit lain terpengaruh juk main perempuan. Gadang sikit lain ayah ditokok. Umat ditokok. Bunga lagu tu ibu-ibu. Karena kita dulu lengah mengisi pendidikan, terutama sekali pendidikan iman, pendidikan amal, pendidikan akhlak kepada anak-anak kita. Iko bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat, maka lewat makalah kolak
Abuya mengingatkan kita, ba'a kita orang tua, ba'a kita tokoh-tokoh masyarakat, bak peduli kembali kepada anak-anak kita, bak maunya kumayang, bak maunya mengaji. Ambo dulu takana, ambo dulu ibu-ibu, waktu baru-baru pindah tadiko, dulu tangan itu ada almarhum Ketua Idris. Mudah-mudahan beliau Pak Lapang kubur. Amin. Itu dulu dan beliau kok cucu-cucu kami pula dan kawan-kawan cucu. Kecek beliau itu balik pajak-pajak dia mau pergi mengaji. Nah, minta kepian ke Ambo. Nah, itu dulu yang dakek mana dengan Walid, ya, dan beliau selalu mensupport, mengarahkan anak-anak kau mau mengaji. Ya, walaupun awal-awalnya ini main-main bola dulu, tapi pakai kuliah. Ayo namanya anak-anak SD, ya, umur 8 tahun, umur 10 tahun, di dua nyoba kuliah, di dua nyoba kain. Nah, walaupun dia main bola sampai ke situ, tapi nanti lama-lama ini akan sadar. Iko bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, sedih kalau anak kita kalau ini kini nak do mengaji. Syukur kalau seandainya ini nak do mau mengaji sampai Walid di Iko ada mengaji di sampai Walid putra di sini. Itu syukur. Iko yang mau takut bukan lagu tu. Jika nak doa mengaji, tidikin pun indah, sampai abah pun indah, apalagi sampai yang lain. Jadi makanya Bapak Ibu yang terhormat, seperti apa yang sering kita dengar para ulama-ulama tasawuf mengatakan, dan juga kita diingatkan oleh nasihat Nabi Ya'qub alaihi salam bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kamu sembah setelah aku tidak ada. Jadi ulama tasawuf mengatakan, kalau kita ibu-ibu bapak-bapak yang terhormat merisaukan urusan akhirat, maka risau dunia itu akan dibayar oleh Allah. Jadi hari ini orang yang merisaukan akhirat itu sedikit. Uang gini yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam kapal ba'a kerja untuk pagi, ba'a saru mendapatkan kefir, ba'a saru mendapatkan dunia kau, itu saja yang ada dalam kapal. Ambo pernah bertanya kepada kawan-kawan, kebetulan kawan Ambo itu pegawai negeri. Jadi Ambo katanya, bang, dalam kapal lo pegawai negeri itu apa? Apa yang dipikir sehari-hari? Jadi dikasih ke kawan Bo, kalau kami Walid pegawai negeri yang ada dalam pikiran kami itu bahasa weh. Dari 3A menjadi 3B, dari MP A menjadi MP B, dari MP B menjadi MP C. Jadi apa MP A, MP B itu bang? Upaya pangkat golongan. Jadi kalau tinggi golongan kadang gaji. Ya? Dari 3A misalnya 3 juta gaji, 3B lah 3,5 umpama. 3C lah sampai juta. Jadi itu saya dalam pikiran pegawai negeri itu tuh. Iya lah betul, Rafi. Kalau awak kini menjadi staf, Pak Ahmad menjadi wakil kepala, itu je awak berfikir. Lah jadi wakil kepala berfikir lagi, Pak Ahmad misalnya menjadi kepala. Itu kalau pegawai negeri. Mudah-mudahan jangan awak lagu tukang tempe ban. Berdoa ya Allah banyak lapas ku anda itu. Mudah-mudahan jangan sampai lagu tu.
Jadi artinya apa ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat? Itu semuanya adalah perkara dunia. Cuma kini kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai tuhapeut, sebagai tokoh masyarakat, kita harus berpikir bagaimana agama kita ini semakin ke depan semakin bagus. Agama anak kita dulu. Agama bini kita dulu. Agama awak, awak yang salamo ko ke masjid hanya hari Jumat, kini bak meningkat minimal sehari sekali, sehari 2 kali, dan seterusnya sampai 1 hari 5 kali kita ke masjid. Dan lagu tujuh di mana ada mengaji, di mana ada posko. Iko posko kecamatan Labuan Haji kok bisa dihitung jari mengaji. Bisa dihitung jari. Uang kampung dalam entah orang tak berdua. Uang kota pala lagu tujuh tunggu kita. Sehingga mau pesan kepada yang kecil tunggu kita. 5-4 desa tunggu kita. Dan macam balik pesan lagu dulu. Jadi artinya sedih kita. Padahal posko itu dibuat oleh Abuya dengan uang pribadinya, dia untuk kita pakai cuma-cuma. Tanpa kita menyapu, tanpa kita membeli tiket, tanpa kita mengisi pulsa. Tapi kalau kita ke kampung orang kampung itu bagi pai membeli tanah, bagi pai membuat bangunan, bagi pai mengisi pulsa lampu. Begitu hebat di luar. Tapi di kampung kita barangnya lah siap, tinggal datang duduk manis, itu pun nak dong. Jadi hari ini Bapak Ibu yang terhormat, ambil teringat dalam banyak nasihat, sebenarnya kita hendak menyalahkan anak-anak, sebenarnya bukan anak-anak yang salah, si awak yang salah. Awak yang salah. Artinya awak yang dua-dua. Teringat apa dalam hadis Nabi, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Yang menjadikan anak itu Yahudi, yang menjadikan anak itu Nasrani adalah orang tua. Jadi kini awak menyuruh anak awak sembahyang. Kadang anak tu saya tak pernah dicari ayah sembahyang. Kini awak menyuruh anak sembahyang. Kadang anak tu saya tak pernah dicari ayah umat sembahyang. Jadi maka otomatis Bapak Ibu yang terhormat, baru awak tahu, baru awak sadar ibu-ibu, kalau kita lah lanjut usia, kalau kita lah sakit-sakit, barulah takana awak bawa harta kau nak dopa bunuh, rumah kau nak dopa bunuh kadang-kadang, pangkat anak nak dopa bunuh. Tapi yang kita harapkan apa? Doanya. Yang kita harapkan apa? Anak yang saleh, yang bisa mendoakan kita, kau kita yang hendak mati dan kita nanti yang setelah mati. Iko Bapak Ibu yang terhormat. Jadi makanya hari ini bagaimana kita memperbaiki anak-anak kita. Sangat benar apa yang disampaikan oleh Abuya dalam makalah. Pemuda dan orang-orang tua hari ini kurang peduli kepada agama. Kurang peduli kepada agama. Jadi ambo Bapak Ibu yang terhormat, ada juga kawan bos lain bocah dia ini mengaji yo ngaji ni. Anak mengaji ngaji dia. Ban sampai mengaji tu dia cok di boy, keluar rumah kota. Minta izin balik. Ambo menjapit anak dulu. Jadi anak mengaji, dijaput anak, ini mengaji kami tidak. Sulit kita mencari orang seperti ini. Kalau kita ibu-ibu balasan selalu balasan. Umur 5 tahun dulu ya, kau tuangku anak bawa menjadi tuang pula orang. Tua tu umur 5 tahun.
Umur 10 badannya ke umur di mata anak kakak. Inyo less. Umur 5 balik badannya balik di mata anak kakak. Inyo tengah wan kelas 3 SMP kau boleh tahu. Umur 20 di mata anak dia nak kuliah. Umur 25 lima mengatur orang ngaji malu keluar lah bertunangan. Umur 30 lah beranak ketek. Payah keluar. 35 beranak ketek lagi yang nombor 3 nombor 4. Umur 40 mengabang orang ngaji lah maklum balik. Anak berampek. Tak kali minta sifat tu sampai pasang. Tak kali minta tas sampai buah. Kalau maklum balik, kami bekerja jam 6 pagi jam 6 petang pulang. Bila dah telok mengaji lagi. Jadi selalu beralasan. Umur 40 ada alasan, umur 45 ada alasan, umur 50 ada alasan. Umur 65 masuk rumah sakit Korea. Batu lah je tuangku di situ. Tuangku basalam dikira tangan yuyu lama. Iko balik doa lah ambo balik. Kau wen 65 lah. Kalau kuliah kau balik kau masih balik pakat mengaji mau mo. Tu kan ada lagi. Lah 65. Di bawah nak kau bukan jadi penolong awak. Menyusahan awak lah lama tua lama buat. Lama dukan siang. Yang macam itu awak bawa kawan tu tujuannya tu kalau patu abang motor awak maunya menolong. Itu tujuannya. Jadi isu barulah tadangan sampailah anaknya ke awak. Walid, patik serbai di rumah mo. Among ayah mo lah malam tidur. Jangan sampai awak nak betul. Bau rakit serbai di rumah awak dinanti lo bak meninggal awak dulu. Jangan sampai awak lagu tu Bapak Ibu yang terhormat. Dan kebaikan zikir kau banyak mana? Zikir kau nak do ikhlas saja, nak do ikhlas zikir 10 kebaikannya. Satu kali kita berzikir Allah berikan 10 kebaikan. Satu kali kita berzikir 10 dosa kita dihapus oleh Allah. Satu kali kita berzikir 10 derajat kita diangkat oleh Allah. Itu kalau nak berikhlas. Kalau kita bisa berzikir dengan ikhlas, maka kebaikan zikir itu lebih besar daripada bumi dan langit beserta isi keduanya. Ada orang badannya itu kalau awak berzikir ampun dosa awak. Kau ada orang badannya dingin sikit saja. Kalau awak ada berdosa baru awak hati, tapi awak nak ada berdosa ni. Kalau awak hati awak nak ada berdosa, diampun dosa bini awak. Ada tanya aja lagi, kalau bini awak nak ada berdosa, diampunan dosa anak-anak awak. Kalau anak awak nak ada berdosa, aiko yang awak hati orang lalok dalam tiada pun dosa itu kan? Diampunkan dosa tetangga-tetangganya. Jadi makanya Bapak Ibu yang terhormat, itu sangat benar kecik Abu ya, agar kita peduli kepada agama, agar kita peduli kepada iman kita, agar kita meresahkan urusan akhirat. Sebab kata ulama tasawuf, siapa yang meresahkan urusan akhiratnya, maka urusan dunia itu akan dibayar oleh Allah. Iyo lah begitu. Jadi ambo banyak je kawan-kawan kadang-kadang lain lo saya itu. Kece balik ambo ada bot sebuah. Pagi bermalam 3 hari 3 malam sekali pulang. Atau 5 hari bermalam sekali pulang. Itu sekali-kali pulang dapat kepiang balik 6 juta, 8 juta, bersih 5 juta lah. Jadi sebulan apa kali naik? 4 kali. Orang dapat kepiang masa bulan 20 juta. Tapi ambo heran balik. Kepiang 20 juta tu nak ada nampak. Maksud ada nampak? Nak ada Honda baru, nak ada baju baru.
nak doyan berlatih. Tapi dapat kepiang setiap bulan 20 juta, tapi nak ada nampak. Jadi yang bawa tanya lah dia, kadang ada salah bang. Semayang ada, itu yo jalan balik. Itulah kunci ya. Monga kepiang awak nak ada berkat, karena kita nak ada sembah, nak ada berkat. Itu orang yang punya bot. Yang pegawai negeri lah bertunjuk. Ambo pegawai negeri oleh, bini mo pegawai negeri. Tapi rumah kredit dari pertama pegawai sampai sini baru dia rumah. Ambo gaji 5 juta, bini gaji 5 juta. Itu balon kepiang 3 balik, balon kepiang sertifikasi. Tadi mau tanya, kadang cik semayang nak do, kadang cik latih maleh. Cuba saya lihat gini, orang yang latih-latih. Guru-guru kita kini cuba kita lihat. Hajar biasa-biasa. Latih-latih dalam abang motor rancak berdoa lah. Laba rumah gadang. Antara di mana datang keberkahan tu. Jadi koyo Bapak Ibu yang terhormat. Di masalah monga kehidupan kita nak ada berkat. Monga rezeki kita nak ada berkat. Mengeluh sepanjang hari. Mengeluh sepanjang hari. Ini pegawai, bini pegawai, proyek banyak. Tapi hidup dalam berkeluh kesah terus. Ini jawabannya karena tidak bagus hubungannya dengan Allah. Terakhir Abuya mengutip sebuah ayat, Duribat alaihi mudillah aina ma suqifu. Allah jadikan kamu itu hina dimanapun kamu berada. Illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Yang nak dohina itu siapa? Orang yang membuat hubungan baik dengan Allah dan orang yang membuat hubungan baik dengan manusia. Coba cari Bapak Ibu yang terhormat. Jadi makanya kalau kita melihat orang-orang, kalau kita lihat dalam kitab yang lain, itu orang yang tidak salat itu Allah akan memberikan 15 buah azab kepadanya. 3 buah azab Allah berikan di dunia langsung. 3 buah azab Allah berikan pada saat dia sakaratul maut. 3 buah azab Allah berikan nanti di alam kubur. Dan selebihnya nanti Allah berikan azab nanti di hari akhir. Di dunia, salah satu azab di dunia apa? Dicabut keberkahan umurnya. Dicabut keberkahan umur. Apa di keberkahan umur? Itu saya yang lama. Umur ia panjang. Tapi nak do kebaikan. Paling-paling ada apa lagu kecil yang Aceh, Allah wate sakit, ratib wate gempa, semayang wajib wa Jumat, semayang sunat wa raya. Jangan sampai kita seperti itu. Sedikit tidak kita adalah namo. Apa namo? Baik namo itu bukan namo yang harus tertulis. Tak ingat orang. Ia rancak akal. Ia rajin ke masjid. Ia rajin nyurati. Ia rajin nyo mengaji. Bado turu ke awak. Jangan sampai di payah itu sebuah pun nak ada kebaikan-kebaikan ke awak. Jadi makanya Bapak Ibu yang terhormat, dicabut keberkahan umur kalau kita nak bersembahyang. Yang kedua, dicabut keberkahan harta. Harta banyak, lagu cerita saya 20 juta per bulan dapat gitu ya. Tapi nak do nampak wak, baju yang gagah mata buah. Honda saya lah goyang. Lama galetek lagi Honda. Tapi yang banyak nak do keberkahan. Salah kuangnya basi lalek. Al-Quran di rumahnya kadang hampir nak do. Tika semayang, kalau iya lo je inyo tika semayang. Kadang tua tika semayang lo je tika inyo. Tapi yang banyak dicabut keberkahan rezeki.
Kemudian dicabut apa semua lagi? Dicabut rupa yang saleh pada wajah. Itu tuangku tahu sabana tuangku tahu, cuman dia nak jadi wak kecean. Abu ya ada apa nak tahu ya awak aku buat awak kau jahit apa tahu cuma nak jadi di kecean. Aku takkan aku dulu sebuah saya itu ibu yang terhormat. Nabi waktu ketek Hasan Husin. Nabi itu sayang bana ke deket cucu. Asyik bermain-main. Bermain-main je cucu. Jadi ditegur karena Nabi kau asyik bermain-main dengan cucu. Ditegur Nabi oleh Allah melalui malaikat dengan membuka rahasia. Pertama ditanya, apakah engkau sayang kepada cucumu? Sayang. Apakah kamu cinta kepada cucumu? Cinta. Lalu bagaimana agar cintanya ini jangan berlarut-larut hingga terkurang cintanya kepada Allah? Lalu Allah membuka rahasia. Ketahuilah olehmu bahwa salah satu cucumu nanti akan mati dengan dikubur. Jadi dan salah satu cucumu akan mati dipenggal lehernya. Husain. Itu badannya Husain, Sayyidina Husain, dipenggal lehernya, badannya ditanam di Irak, kepalanya ditanam di Mesir. Setelah dibuka rahasia itu, barulah ada rasa takut. Bati kecek Nabi cinta nawa kek cucu wak ujung nanti lagu tu. Jadi makanya Bapak Ibu yang terhormat, para ulama-ulama dia bukan ada tahu, cuma nak ada jadi dikecek-kecekan. Tu lagu Nabi juga apa nak ada tahu. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, jikalau kamu tahu seperti apa yang saya tahu, sungguh sedikit orang yang ketawa dan banyak orang yang menangis. Nak dah sempat awak galak, kecek Nabi lagu. Kalau kamu tahu seperti apa yang saya tahu, maka sedikit ketawamu banyak menangiskan. Nah, jadi makanya Bapak Ibu yang terhormat, penting salat. Penting salat supaya berkah umur kita. Penting salat supaya berkah harta kita. Penting salat karena salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Kalau kita nak mulia, salat. Kalau kita nak gadang pangkat, salat. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, pangkat yang paling gadang itu apa? Bukan pangkat dunia, bukan karena banyak kepia, tapi pangkat yang sebenar-benar pangkat itu adalah yang di sisi Allah. Inna akramakum indallahi ataqakum. Semulia-mulia kamu itu adalah orang yang paling takut, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling patuh kepada Allah. Orang kaya takut ke awak kalau awak semayang. Orang berpangkat hormat ke awak kalau awak ada semayang. Iko Bapak Ibu yang terhormat, apalagi kalau kita bisa sembahyang seperti yang diajarkan oleh Abi. Sembahyang kita bertarikat, sembahyang kita itu khusyuk, hadap hati kita kepada Allah itu benar. Di samping kita berjamaah, kita dapat sembahyang khusyuk. Ini lebih-lebih lagi. Di samping kita dapat fadilah 27, dapat pula fadilah 1000 kali. Apa fadilah 1000 kali? Sembahyangnya orang zuhud itu 1000 kali lebih baik daripada sembahyangnya orang yang dalam pikirannya itu dunia terus. Sembahyang 2 rakaat sembahyangnya orang yang sabar
itu lebih baik daripada beribu-ribu rakaat sembahyang orang yang tidak salat. Jadi itulah pentingnya kita ibu-ibu bapak-bapak yang terhormat. Dunia ko ibu-ibu lagu bayang-bayang. Wak kajabana bayang-bayang lu nak depan hadape. Tapi wak putar arah. Wak putar arah. Maka bayang-bayang itulah yang akan mengajar kita. Bayang-bayang itulah yang mengajar kita. Jadi kita ibadah memperbaiki hubungan kita kepada Allah itu lagu kita membalap motor di jalan buah. Kalau jalan buah bawa motor sikit, lewat bawa motor. Itu abu di belakang tu sikit lah. Tapi kalau balap motor tu abu di belakang tu gadang. Lagu tu lah awak beribadah. Sedikit rajin kita beribadah. Sikit lah fadilat. Rajin kita beribadah, maka banyak fadilat-fadilat. Banyak keistimewaan-keistimewaan. Iko Bapak Ibu yang terhormat. Makanya kita harus memikirkan bagaimana akhirat kita nanti. Bagaimana akhirat istri kita. Bagaimana akhirat anak-anak kita. Siapa yang meresahkan kehidupan, siapa yang meresahkan akhiratnya, maka resah dunia ini akan dibayar oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, maka penting kita berguru, penting kita bertawasul, penting kita bertarikat, agar kita terus terbimbing. Bak rajin-rajin kita rati, bak rajin-rajin kita ke posko. Dima-dima saya dibuat posko semua, Bapak Ibu yang terhormat. Supaya kita jangan lagi ada alasan posko itu jauh. Ini dima-dima saya dibuat pesantren semua. Supaya jangan lagi ada alasan. Dulu tak kena mau ketek-ketek ibu-ibu atau apa tanya. Bunga anak itik nak mengaji. Ba'a mengaji menyumbang jalan. Takui. Menyumbang jalan gadang. Takui tabrak. Ini dima-dima saya ada pesantren. Di mana saya ada pesantren. Mudah-mudahan ada anak kita di dalam pesantren. Amin. Mudah-mudahan ada cucu kita di dalam pesantren. Dan inilah nanti yang akan mendoakan kita. Dan ketahuilah Bapak Ibu yang terhormat, pada anak dan pada cucu itu ada kebaikan yang besar. Itu ada kebaikan yang besar. Kalau kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita, dan terutama sekali untuk sahibul bait, dan juga untuk almarhum yang diniatkannya. Mudah-mudahan beliau diampunkan dosanya, dilapangkan kuburnya yang sudah mendahului kita. Amin ya Allah. Dan sebelum kita tutup, kita baca sama dia. Kita baca sama dia lagu itu permintaan Sahibul Bait. Walaupun 3 kali, kemudian nanti kita tutup dengan zikir. Kita niatkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Amin ya Allah. keluarga dan sahabatnya, seluruh masyaikhul kiram, untuk 2 ibu bapak kita, untuk anak, istri, suami, berkhusus untuk Abuya Inya Umi sehat, dipanjangkan umur, dimudahkan urusan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk diri kita sendiri, dan juga untuk anaknya Bang Adi, dan untuk almarhum, dan juga untuk anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin.